Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang pertama, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada baiknya saya untuk memberikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Dan yang kedua yaitu mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Yang pertama yaitu ada individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Individu merupakan manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Ada 3 aspek yang terdapat di dalam individu, yaitu aspek jasmani, aspek rohani, aspek sosial. Aspek tersebut saling berhubungan. Apabila salah satu aspek rusak, maka akan merusak pula aspek-aspek yang lainnya. Selanjutnya ada namanya kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan timbulnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Sementara itu, para ahli mengatakan bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama antar anggotanya dan saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Nah, di sini ada contoh yang namanya kelompok sosial nih ya. Selanjutnya ada hubungan sosial. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu, kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Ini contoh dari hubungan sosial antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Selanjutnya yaitu masyarakat pada dasarnya adalah jejaring hubungan sosial antar individu yang hidup dalam sistem dan menamai dirinya sebagai masyarakat. Relasi sosial yang dibangun antar individu selalu melibatkan interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu, hubungan sosial ini sangat mempengaruhi timbal balik antara individu dan kelompok sosial yang ada di masyarakat. Interaksi selanjutnya yaitu ada interaksi sosial sebagai faktor utama kehidupan sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Bentuk lain dari proses sosial merupakan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun individu dengan kelompok. Sehingga
Jika dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu, baik saling menegur, berjabat tangan, saling berinteraksi, atau mungkin malah berkelahi. Selanjutnya yaitu ada hakikat interaksi sosial. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia yang lain. Karena itulah interaksi adalah merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Cara terjadinya interaksi sosial. Nah, yang pertama ini ada sifat-sifat kontak sosial. Kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif ini mengarah pada kerjasama, musyawarah, gotong royong, dan lain sebagainya. Adapun kontak sosial negatif yaitu mengarah pada pertentangan kelas atau konflik yang ada di masyarakat, baik konflik adat, konflik tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada kontak sosial yang bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial primer ini terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Contohnya, guru yang mengajar di kelas. Selain itu ada acara seminar dan lain sebagainya. Kalau kontak sosial secara sekunder itu bersifat media sosial. Dia tidak langsung dan hanya menggunakan alat-alat yang ada seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada komunikasi. Komunikasi adalah tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain dan orang lain itu memberi tafsiran atas sinyal tersebut serta mewujudkannya dalam perilaku. Dari uraian di atas, tampak bahwa komunikasi hampir sama dengan kontak. Namun, adanya kontak belum tentu berarti terjadinya komunikasi. Komunikasi menuntut adanya pemahaman makna atas suatu pesan dan tujuan bersama antar saling masing-masing pihak. Selanjutnya ada 4 unsur yaitu pengirim, penerima, pesan, dan umpan balik. Nah, pertama yaitu ada pengirim atau yang biasa disebut dengan komunikator. Komunikator ini adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain, baik pesan berupa informasi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada penerima. Penerima ini yang disebut dengan komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari sender. Dan yang ketiga ini adalah pesan. Adalah isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. Dan yang keempat yaitu ada umpan balik. Feedback adalah suatu reaksi dari penerima pesan yang diterima. Reaksinya ini bisa berupa senang, bahagia, maupun sedih. Selanjutnya yaitu ini urutan tentang 4 unsur tadi, yaitu ada pengirim, ada penerima, ada isi pesan, dan ada feedback. Nah, mungkin itu aja untuk materi hari ini, dan ini ada soal tentang berikanlah contoh kontak sosial baik primer dan sekunder di masa pandemi COVID-19 dengan syarat mengikuti protokol kesehatan. Dan yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh hubungan sosial atau kerjasama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga yaitu
Sebelum mengirim pesan atau informasi, ada baiknya jika sender membaca terlebih dahulu guna mengantisipasi berita hoax dan ujaran kebencian. Apakah cara ini dapat mengantisipasi berita hoax dan bagaimana tanggapan pribadi menurut kalian? Dan yang keempat yaitu berikan contoh kontak sosial secara positif selain kerjasama. Dan yang kelima yaitu berikan contoh kontak sosial secara negatif selain tawuran antar pelajar.